Frekuensi nada bunyi pada senar atau dawai untuk gelombang stasioner transversal pada senar atau dawai terdiri atas sejumlah perut dan simpul. Perhatikan gambar berikut. Sebatang dawai atau senar, ujung-ujungnya saling diikatkan pada suatu tempat tertentu seperti pada senar gitar itu. Panjangnya L, kemudian di setengah dari panjangnya L tersebut ditarik dengan gaya F. Nah, ini adalah upaya untuk menghasilkan harmonik yang pertama atau nada dasar, dan karena ditarik ke bawah maka dawai melengkung ke bawah, dan kalau dilepaskan gayanya dawai akan tersimpang ke atas dan selanjutnya terbentuklah suatu gelombang stasioner transversal ini, dan gelombang pola yang dibentuknya adalah setengah gelombang atau setengah lambda. Jadi dengan demikian dapat kita nyatakan di sini bahwa panjangnya dawai L ini sama dengan setengah lambda atau setengah panjang gelombangnya. L sama dengan lambda 1/2. Nah, ini adalah lambda 1 gelombang yang dihasilkan untuk resonansi yang pertama atau harmonik yang pertama, atau sebagai hasilnya berupa nada dasarnya dari senar atau dawai ini. Dan pada gelombang stasioner nada dasar ini didapatkan simpul, perut, simpul. Simpulnya 2, perutnya 1. Nada dasar dilambangkan dengan F1 untuk harmonik yang pertama atau resonansi yang pertama ini, dan dengan berdasarkan dari cepat rambat gelombang bunyi pada dawai atau senar hasil dari percobaan Melde, di mana percobaan Melde ini kemudian dirumuskan dengan rumus V sama dengan akar F per mu. Mu adalah massa persatuan panjang dari tali atau dawai. Massa adalah massa jenis dikalikan dengan volume. Volume itu adalah panjang kali luas penampang dawai. Maka V sama dengan akar F per mu itu bisa dinyatakan menjadi V sama dengan akar F per rho kali A. Dan cepat rambat gelombang bunyinya yang sudah kita ketahui sebelumnya adalah V sama dengan lambda kali F, panjang gelombang kali frekuensinya. Maka dengan demikian untuk F1 nada dasar dari dawai yang dihasilkan adalah F1 sama dengan V per lambda 1. V-nya adalah akar F per mu, maka F1 bisa dituliskan sama dengan 1/2L, karena lambda 1 dari gambar itu adalah sama dengan 2L. Jadi F1 sama dengan 1/2L akar F per mu, atau F1 sama dengan 1/2L akar F per rho kali A. Perumusan ini pertama kali disampaikan oleh Mersenne, sehingga dengan demikian rumus F1 sama dengan 1/2L akar F per mu, atau F1 sama dengan 1/2L akar F per rho A ini adalah dikenal sebagai hukum Mersenne. Setelah nada dasar kita dapatkan untuk harmonik yang pertama, kemudian yang kedua adalah nada atas pertama F2 untuk harmonik yang dihasilkan yang kedua. Masih dengan panjang dawai yang sama, yaitu sebesar L, ujung-ujungnya saling terikat, dan kemudian untuk memperoleh nada atas pertama ini atau F2 atau gelombang harmonik yang kedua,
maka panjang tali ini yang kita beri gaya dari luar F adalah di 1/4 panjang dari dawai atau senar tersebut. Dengan ditarik di sepanjang 1/4 panjang dawai tersebut dengan gaya F, akibatnya dawai akan membentuk pola gelombang transversal dan kemudian saling dipantulkan oleh bagian yang sebelah kanan dan seterusnya terbentuklah gelombang stasioner transversal ini. Ternyata nada atas pertama F2 atau gelombang harmonik yang kedua ini dibentuk pola satu gelombang penuh, sehingga dengan demikian panjang dawainya L-nya itu adalah sama dengan besarnya panjang gelombang lambda. Untuk nada atas pertama ini F-nya 2, maka lambdanya juga lambda 2. Jadi L sama dengan lambda 2. Nah, dengan sudah didapatkannya nada dasar F1-nya, maka untuk F2-nya nada atas pertamanya ini dengan perumusan F2 sama dengan V per lambda 2, maka F2 sama dengan V per L, sehingga F2-nya adalah sama dengan 2F1 karena lambdanya adalah 2 kali daripada lambda untuk harmonik yang pertama. Untuk menghasilkan nada atas yang kedua F3 untuk harmonik yang ketiga, coba sekali lagi kita perhatikan gambar berikut, yaitu dawai yang panjang tetap sama sebesar R, kemudian ujung-ujungnya saling diikat, dan seterusnya. Untuk memperoleh nada atas yang kedua ini, maka diberi gaya pada tali tersebut di tempat 1/6 bagian dari panjang tali. Dengan ditarik gaya F ke bawah, maka terbentuklah pola gelombang seperti pada gambar tersebut. Nah, jadi dengan demikian dapat dikatakan gelombang yang dihasilkan adalah sebanyak 1,5 gelombang, 1,5 lambda. Jadi dengan demikian panjang talinya L itu sama dengan 3/2 lambda, dan lambdanya adalah untuk harmonik yang ketiga lambda 3, frekuensinya F3. Dan seterusnya untuk di gelombang stasioner ini kita peroleh adanya simpul perut, simpul perut, simpul perut, simpul. Jadi terdapat adanya 4 perut dan 3 simpul. Maka besarnya F3 ini sama dengan V per lambda 3, maka F3 sama dengan 3V per 2L, sehingga F3 bisa ditentukan besarnya dengan cukup menuliskan F3 sama dengan 3F1. Dan jika F1, F2, F3, F4, dan seterusnya sampai ke Fn kita bandingkan, maka hasil perbandingannya adalah 1:2:3 dan seterusnya. Nah, frekuensi yang dihasilkan di sini adalah dinamakan sebagai frekuensi alami atau disebut sebagai frekuensi resonansi. Maka sebagai perumusan umumnya F yang ke N atau Fn sama dengan NV per lambda 1. N adalah bilangan bulat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya yang menyatakan tentang harmonik ke 1, kedua, ketiga dan seterusnya. Dan selain itu juga bisa dinyatakan N per 2L akar F per mu atau sama dengan N per 2L akar F per rho kali A. Konsep ini mari kita gunakan untuk menyelesaikan contoh soal berikut. Tentukan 4 harmonik dari seutas dawai yang panjangnya 2 meter jika massa dawai persatuan panjangnya adalah 2,5
kg per meter dan dawai diregangkan oleh gaya 100 Newton. Oke lah, kita selesaikan untuk contoh soal ini. Kita tuliskan L nya adalah 2 meter, kemudian mu 2,5 kali 10 pangkat min 3 kg per meter, dan kemudian F adalah 100 Newton. Maka untuk harmonik yang pertama berarti ada dasar F1 sama dengan 1/2 L akar F per mu. F nya 100, mu nya 2,5 kali 10 pangkat min 3, L nya 2, maka F1 sama dengan 1/2 kali 2 akar 100 dibagi 2,5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 1/4 akar 40.000. Akar 40.000 adalah 200, maka 1/4 dikalikan dengan 200 atau 200 dibagi 4, maka untuk F1 ini besarnya adalah 50 Hz. Nah, ini adalah sebagai hasil yang pertama, harmonik yang pertama merupakan nada dasarnya. Untuk harmonis yang kedua adalah F2. Maka untuk besarnya F2 ini tinggal mengalihkan dari 2 kali F1. Jadi F2 sama dengan 2F1 sama dengan 2 kali 10, 2 kali 50 sama dengan 100 Hz adalah nada atas yang pertama. Dan untuk F3-nya adalah 3F1, berarti 3 kali 50 sama dengan 150 Hz untuk nada atas yang kedua. Dan kemudian F4-nya adalah sama dengan 4F1, berarti sama dengan 4 kali 50 Hz, berarti sama dengan 200 Hz. Itu adalah menghasilkan nada atas yang ketiga. Demikian pembahasan frekuensi nada bunyi pada senar atau dawai untuk fisika SMP. Semoga dapat membantu belajar Anda untuk mempelajari fisika. Ayo pintar belajar fisika, salam fisika, maju bersama, dan sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.